Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inkenda Rahayu, mahasiswa semester 2 Prodi Tadis IPS, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai HAM atau Hak Asasi Manusia, yaitu salah satu subtopik dari mata kuliah Kewarganegaraan yang diasuh oleh Bapak Nuardi ME. HAM atau Hak Asasi Manusia. Pengertian dan hakikat HAM. Secara etimologi, hak asasi manusia merupakan terjemahan dari berbagai bahasa asing, yaitu droit de l'homme, dari bahasa Prancis human right, bahasa Inggris menschelijk, reason, bahasa Belanda bahkan merupakan terjemahan dari istilah basic right, fundamental right, dari bahasa Inggris serta grondrechten dan fundamental rights dari bahasa Belanda. Sedangkan di Amerika Serikat, di samping digunakan istilah human right, juga dipakai civil right. Secara terminologis, hak asasi manusia menurut Pilar 2001 adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak bisa hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Menurut Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh PBB, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Senada dengan pengertian tadi yang dikemukakan oleh John Locke, menurut Locke, hak asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. Ia adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dijelaskan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sejarah perkembangan HAM. HAM sebagai gagasan, paradigma, serta kerangka konseptual tidak lahir secara tiba-tiba, sebagaimana terlihat dalam Universal Declaration of Human Rights 10 Desember 1948. Namun, melalui proses cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia. Perspektif sejarah deklarasi yang ditandatangani oleh Majelis Umum PBB dihayati sebagai pengakuan yuridis formal dan merupakan titik kulminasi perjuangan sebagian besar umat manusia di belahan dunia, khususnya yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Upaya konseptualisasi hak asasi baik di barat maupun di timur, meskipun upaya itu masih bersifat lokal, parsial, dan sporadikal. Pada zaman Yunani kuno, Plato telah memaklumatkan kepada warga bahwa kesejahteraan bersama akan tercapai manakala setiap warganya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam akar kebudayaan bangsa Indonesia, pengakuan serta penghormatan tentang HAM telah mulai berkembang. Misalnya dalam masyarakat Jawa telah dikenal tradisi hak PP, yaitu hak warga desa yang diakui dan dihormati oleh penguasa, seperti hak mengemukakan pendapat walaupun hak tersebut bertentangan dengan kemauan penguasa. Perjuangan HAM dimulai di negara Mesir, Arab, kemudian Inggris.
Di berbagai negara, perjuangan hak asasi manusia terutama untuk memperjuangkan eksistensinya sebagai manusia. Secara kronologis, perkembangan hak asasi manusia di berbagai negara sebagai berikut. 1. Mesir. Kehidupan sejarah Mesir dimulai kurang lebih 6.000 tahun di bawah kekuasaan Fir'aun. Fir'aun menindas warganya, tetapi baru 30 tahun kemudian ada pengakuan terhadap hak asasi manusia, yaitu sejak Nabi Musa dapat membebaskan perbudakan bangsa Yahudi yang ditindas oleh penguasa Mesir. Dari situlah manusia menyadari pentingnya penegakan hak asasi manusia dalam membela kemerdekaan, kebenaran, dan keadilan. 2. Babilonia. Di negara ini dikenal hukum Hammurabi yang menetapkan hukum untuk menjamin keadilan warganya. Hukum ini sudah dikenal sejak 200 tahun sebelum Masehi dan merupakan pertanda jaminan hak asasi manusia. 3. Arab. Pada zaman jahiliyah, umat manusia tidak ada harganya. Perbudakan terjadi di mana-mana. Manusia dalam keadaan yang sangat menyedihkan akibat penindasan penguasa waktu itu. Baru setelah agama Islam lahir, lambat laun hak asasi mengalami perubahan. Akhirnya, setelah agama Islam berkembang dan diakui oleh bangsa Arab, perbudakan dan jaminan hak asasi manusia dijunjung tinggi. Nabi Muhammad SAW mengajarkan dalam sabdanya, "Tiada paksaan dalam beragama." Ini merupakan jaminan terhadap nilai-nilai asasi bagi umat manusia, tentang adanya kebebasan menjalankan agama masing-masing. 4. Yunani. Socrates dan Plato, peletak dasar hak asasi manusia di Yunani, mengajarkan kepada masyarakat untuk mengadakan sosial kontrol kepada penguasa yang lalim, yang tidak mengakui nilai kebenaran dan keadilan. 5. Inggris. Ada beberapa dokumen yang walaupun tidak tertulis menggambarkan perjuangan dan pengakuan hak asasi manusia di Inggris. Dokumen tersebut adalah Magna Carta, merupakan lambang diakuinya hak asasi manusia karena ia mengajarkan hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi daripada kekuasaan raja. B. Petition of Right tahun 1628. Di sini, raja menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Perwakilan tentang kebijaksanaan raja dan dijaminnya hak asasi manusia. C. Habeas Corpus Act tahun 1670. Setiap orang tidak boleh ditahan kecuali atas perintah hakim yang mencantumkan alasan penahanannya. Orang-orang yang ditahan harus segera didengarkan keterangannya. Arti habeas corpus adalah surat perintah raja atau atas nama raja kepada seseorang petugas yang diperkirakan telah menangkap atau menahan seseorang secara tidak adil. D. Piagam Bill of Rights tahun 1689. Berisi antara lain adanya pengadilan khusus untuk urusan keagamaan yang tidak berdasar undang-undang. Raja mengakui adanya kebebasan beragama. Pemilihan anggota parlemen secara bebas. Raja mengakui kebebasan rakyat. E. Acts of Settlement tahun 1701. Dokumen ini membatasi lebih jauh hak-hak raja dan memberikan jaminan yang lebih baik hak-hak kebebasan rakyat. F. Reform Act tahun 1832 memuat dasar ketentuan dari Badan Perwakilan Rakyat yang meliputi susunan tugas fungsi badan tersebut. 6. Amerika. Karena Amerika Serikat merupakan jajahan Inggris, maka berbagai dokumen Inggris juga berlaku di Amerika Serikat. Hanya saja jauh lebih luas. Tahun 1776, Declaration of America berisi Tuhan menciptakan manusia sama seperti hak hidup, kebebasan mengejar kebahagiaan. Kemudian jaminan hak asasi manusia itu tahun 1787 dimasukkan ke dalam Konstitusi Amerika Serikat dan Bill of Rights, Declaration of Independence America
tahun 1776. Presiden Amerika Serikat yang terkenal dengan pendekar HAM, Abraham Lincoln, Wilson, dan Franklin D. Roosevelt, dengan 4 kebebasan yang diucapkan di depan Kongres Amerika Serikat pada tanggal 6 Januari 1941, yakni A. Freedom of speech and expression, B. Freedom of religion, C. Freedom of fair, D. Freedom of wine. 7. Prancis. Revolusi Prancis pada 1789 menyeruak dengan semboyan liberty, equality, dan fraternity. Dengan percaya pada jiwa dan kemurnian revolusi, disusunlah 21 rancangan yang menjadi termasyhur di dunia dengan nama Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, atau Piagam Hak Asasi Manusia dan Warga Negara. Piagam tersebut terdiri dari 17 pasal. Pasal 1 berbunyi, manusia dilahirkan dan akan tetap merdeka dan sama hak-haknya. Perbedaan sosial hanya dapat beralasan jika didasarkan atas kepentingan masyarakat. 8. Declaration of Human Rights PBB. Piagam PBB lahir pada tanggal 12 Desember 1948 di Jenewa, yang merupakan usul serta kesepakatan seluruh anggota PBB. Isi pembukaan Declaration of Human Rights PBB mencakup 20 hak yang diperoleh manusia seperti hak hidup, kebebasan, keamanan pribadi, hak atas benda, dan lain-lain. Maksud dan tujuan PBB mendeklarasikan HAM seperti tertuang dalam Piagam Mukadimaya. 1. Hendak menyelamatkan manusia dan keturunannya. 2. Meneguhkan sikap dan keyakinan tentang HAM yang asasi. 3. Menimbulkan suasana di mana keadilan dan penghargaan atas berbagai kewajiban asasi tentang harkat martabat manusia. 4. Memajukan masyarakat dan tingkat hidup yang lebih baik dan suasana kebebasan dan leluasa.